Hai guys, Alvin Masli di sini dan senang sekali bisa share video gameplay lagi. Sekarang saya memainkan Diddy's Conquest. Diddy's Conquest. Ya, dari dulu saya berpikir Diddy Kongs, ternyata Diddy's Kong. Oke. Ya, ini menu utamanya. Selalu di sini tulisannya mono karena zaman dulu tahun 95-an. Ya ini kan Nintendo 95 ya, keluar tahun 95. TV-TV CRT itu kebanyakan biarpun sudah yang modern saat itu, tapi masih mono. Mono itu maksudnya speakernya cuma satu. Jadi yang punya speakernya dua, yang stereo itu opsi lah, ya. Alright, ini dia stage pertama. Oke. Saya mau kasih guide untuk 75 koin bonus. Kamu tahu kan kalau misalkan saya termasuk, ya kalau kamu nonton video saya yang pertama, saya termasuk orang yang kalau main Donkey Kong Country itu nggak suka masuk dari bonus ke bonus, dari bonus ke bonus. Saya rasa itu buang-buang waktu. Nah ini ada glitch ya guys, ada glitch yang membuat kita langsung dapetin semua 75 koin. Ya keren ya. Rahasia itu kalau di zaman generasi X atau Y itu keren. Oke. Ya, jadi dua pisang yang ada di sini jangan disentuh sama sekali ya guys ya. Lalu kita masuk ke dalam kabin. Di sini juga jangan nyentuh apapun. Lalu keluar. Lagi si dua pisang ini sakral, nggak boleh disentuh. Kita lompatin. Ambil diksi boleh. Lalu ambil pisang di sini. Lalu kita balik lagi ke kabin. By the way, jangan sentuh dua pisang ini. Ya, di sini kita bisa ambil balon, baca I've kidnapped that lumbering fool Donkey Kong and you will never see him again. Ho, Captain Karoo. Oke, lompat lagi. Lalu kita ulang seperti tadi. Ambil pisang di gentong sebelah sini, pisang satu bunch. Lalu balik lagi. Dan ini dia. Kita ambil dan kita langsung mendapatkan 75 koin. Jadi sudah tidak penting lagi masuk ke bonus ya. Kenapa Rareware membuat ini ya? Mungkin Rare tahu ya, ada orang-orang yang seperti saya males masuk ke bonus, atau buat para speedrunner yang apa namanya, nggak suka masuk ke bonus gitu ya. Lalu di gentong yang ini, oke tadi sudah 75 coins glitch. Lalu sekarang kita main level 1 sampai level 2 itu warp barrel. Jadi potong jalan ya. Dari sini ke atas lempar temennya, tekan A, lalu lempar temennya tekan Y. Nah ini jadi kalau misalkan di Donkey Kong 2 itu dari level 1 sama level 2 semuanya static, punya shortcut. Nah, ini stage kedua, shortcutnya ada di bawah sini persis. Kamu bisa lebih gampang menggunakan diksi, atau pakai Diddy juga bisa. Kalau pakai diksi seperti ini, pakai helikopter, gitu ya. Di sini ada koin decay. Ya, kita memenangkan pakai diksi. Jadi hanya cuma satu stage itu beberapa detik aja. Jadi level yang sebenarnya baru dimulai gitu ya, itu mulai level 3. Oke. Ya. Di sini saya mau ambil dulu koin decay. Nah, dari sini nih guys ya, gentong yang nomor 2. Lempar ke atas. Jadi game ini menceritakan tentang
kenapa Dixie dan Didi harus menjalani petualangan mereka, karena Donkey Kong diculik. Kok bisa ya Donkey Kong diculik? Padahal dia bukan yang paling kuat ya, si paling perkasa gitu. Saya juga nggak ngerti kenapa Donkey Kong bisa diculik di sini. Lockjaw's Locker. Oh, ini dunia air pertama dan warp barrelnya ada di sini. Kira-kira, ya pas ada di atas si buaya pertama. Lalu di sini juga ada decay coin, ya. Decay coin itu nantinya bisa jadi penilaian kamu saat menamatkan game ini. Gitu. Saya tuh udah mainin ini udah cukup lama ya. Kalau Donkey Kong 1 kan saya tamatin di 2017. Lalu ini udah lama sekali. Mungkin saya menamatkan ini di saya main di laptop di tahun 2009 atau 2010. Nah, ini kita naik ular yang bisa mantul-mantul, dan ada di sini untuk warpnya. Seperti itulah. Dan kita langsung ke boss. Oh ya, by the way, ini tempatnya Funky Kong ini adalah Island Donkey Kong 1. Ya. Alright. Kita akan melawan Big Necky. Ya, kan ada yang Mini Necky, ini Big Necky, tapi dia berkostum pirates. Jadi seluruh game ini temanya pirates. Jadi kayak lagi ini ya, lagi apa namanya, lagi pesta kostum. Kok bisa ya? Saya juga nggak ngerti kenapa itu bisa. Udah jelas-jelas di bawah. Apakah tadi itu terjadi glitch gara-gara kita pakai glitch 75 coins? Jadi gamenya jadi ada glitchnya. Tuh kan, harusnya kan telurnya kan ada kena ke si Big Necky kan. Kok bisa yang tadi kok Didi yang malah yang jadi kena gitu. Seperti seolah-olah saya nggak pegang telur gitu. Oh, tadi koin udah diambil. Jadi telur yang muternya banyak itu yang bisa dipakai. Oke. Beruntung kita masih punya Dixie karena tadi Didi terkena. Oke, itu stage pertama. Stage pertama tuh namanya Gangplank Galleon. Kalau yang kedua Crocodile Cauldron. Ya. Hot Head Top. Jadi yang level kedua ini temanya adalah lava. Biasanya kan kalau game-game lava itu biasa ditaruhnya di akhir-akhir gitu ya. Nah, ini kamu ke depan. Fail banget. Nah, ada di sini. Di sini ada box. Tapi itu nunjukin disitulah ada warp barrel di atas. Lompat dan lempar ke atas temen kamu. Hello. Kok nggak ada ya? Coba kita pakai Didi. Jangan-jangan Didi lemparnya lebih jauh. Ya, kita harus pakai Didi rupanya. Just my imagination. Alright, itu dia. Itu di belakang ada kayak buih-buih lava. Jadi lavanya nggak cuman kayak
foto lava diem saja gitu ya backgroundnya. Gambarnya Donkey Kong 2 itu lebih tajam dibandingin Donkey Kong 1. Jadi lebih, kalau sekarang tuh lebih HD gitu ya. Padahal masih sama-sama di era zaman TV CRT. Jadi gambarnya meningkat, tapi karena gambarnya meningkat ada beberapa yang harus dikorbankan. Nanti saya jelasin. Ini kita pakai TNT, hajar si Big Russia ini. Nah, ada di bawah sini untuk warp barrelnya. Jadi apa yang harus dikorbanin karena gambarnya lebih bagus? Layersnya. Jadi yang saya perhatikan, layersnya ini cuma 2, cuma foreground sama background. Sedangkan Donkey Kong 1 tuh ada 3. Ada foreground, middle ground, sama background. Jadi kalau Donkey Kong 1 tuh lebih seperti kayak kelihatan lebih 3D gitu ya, lebih 3D kalau kita jalan. Kalau ini nggak terlalu, tapi gambarnya lebih bagus gitu. Nah, ini dunia ini lucu deh. Kan level 2 kan lava ya. Jadi kalau kita injek si anjing laut ini, dia ngeluarin es, terus air yang panas jadi dingin. Karena kalau kita ke air yang panas, kita akan mati gitu ya. Idenya keren. Nah, di ujung box ini, angkat temen kamu, lalu ada di atas persis barrel. Cuman kita jadi banyak ngelewatin coin decay gara-gara kita pakai warp ya. Apakah ini warp terakhir? Saya rasa masih ada 2 stage lagi. Iya, betul sekali. Masih ada 2 stage lagi. Dan di sini juga stage yang idenya keren banget, yaitu kita naik balon. Nah, ini saya tekan depan dan dia berjalan ke depan gitu ya. Nah, warpnya ada di sini, ada di dekat huruf K. Kamu ke gas kedua, lalu naikin teman kamu dan lompat dan lempar teman kamu. Kayaknya lemparannya Didi lebih kuat deh. Memang benar. Alright. Habis ini masih ada 1 stage lagi dan kita lihat. Oh iya betul, masih ada 1 stage lagi. Ya, jadi sebenarnya warp barrel ini dibikin untuk apa ya? Untuk orang-orang yang sudah mainkan gitu ya. Kalau zaman dulu kan informasi gitu kan lebih sulit ya dibanding sekarang karena belum ada internet ya. Jadi nggak ada kayak namanya kita ngelihat kita mau cari di internet warp barrel gitu. Kayak sekarang saya lagi bikin guide warp barrel seperti ini ya. Nggak ada. Tapi kalau dulu gini, saya mainin dulu semuanya dari awal sampai akhir, baru akhirnya bisa dapat informasi misalkan kayak di majalah, tabloid gitu ya. Barulah, itu pun nggak semua kayaknya, soalnya kalau misalkan semua kayaknya panjang bener dijadiin bentuk tulisan. Saya juga ada beberapa warp barrel yang saya nemuin sendiri gitu, by ngulik ya. Kamu ngerti dong maksudnya ngulik ya, by ngulik gitu. Tapi yang masih relevan aja, yang masih gampang-gampang. Kalau yang terlalu sulit kayak tadi tuh yang lempar temen dari atas balon tadi, itu termasuk yang saya cari informasi di internet, di GameFAQs, bukan YouTube ya. Zaman dulu belum ada belum ada YouTube. Iya benar, tahun 2000-an gitu kan saya mainin ini tuh sampai tahun 99. Terus udah gitu saya mainin lagi di tahun 2012.
Oh, sorry, di 2010. Nah, itu di situ saya di 2010 saya udah nyari pakai YouTube gitu ya. Untuk guide segala macam. Kalau di 2010 mah udah banyak gitu informasi. Oke, di sini stage pertama level 3. Nuansanya hutan gitu ya. Ada barrel yang ada tulisan hurufnya, ya, itu menandakan huruf, nomor maksudnya. Itu time. Jadi kalau sampai 1 dia meledak sendiri. Gitu, dia nembak sendiri. Lumayan ada pisang. Ya, kamu bisa lihat foreground, background hanya 2, tidak seperti Donkey Kong 1. Jadi lebih mewah gitu Donkey Kong 1 ya. Cuman ini gambarnya lebih bagus aja gitu ya. Waktu dulu pakai TV CRT juga kelihatan sekali kalau misalkan yang ini gambarnya, yang kedua ini lebih bagus dan lebih panjang ya, petualangannya lebih panjang dan bervariasi. Tapi kalau misalkan aspek apa yang teringat dari saya dengan Donkey Kong 2 ya, sebagai pemain Donkey Kong, Donkey Kong 2 ini tuh adalah apa ya, kalau buat anak-anak Nintendo ya, game platformer apa yang seperti Dark Souls susahnya, yaitu ini gitu. Ini Dark Soul-nya zaman dulu gitu loh. Oke. Itu dia stage pertama dari level 3. Sekarang Glimmers Galleon. Oh, yang di dalam air. Di dalam air gelap dan nanti ada yang apa namanya? Yang menyenteri, yaitu ikan center. Ikan center, lucu juga namanya ikan center. Ada piranha. Menurut saya piranha musuh tersulit yang ada di air. Kita aja nggak dapat K. Kadang-kadang ada jalan yang dijaga oleh piranha dan saya seringnya menghindari jalan itu. Sudah dapat checkpoint. Ada bintang laut yang seperti piau, muter-muter dan mengarah ke satu titik. Aduh, kita kena kan? Oh, ini dia ada Dixie. Dixie, hello. Dia ke depan ternyata. Waduh, ada 2 piranha. Jangan lewat situ. Kita lewat bawah. Oh no. Segar sekali. Aduh, ini ada si Spiner. Menyebalkan. Salah-salah bisa nginjak dia, kita kena. Dan kalau kita sendiri, habis sudah. Oke, itu dia Glimmers Galleon. Sekarang kita ke Crockhead Climber. Hebat ya, orang Jepang yang bikin ini.
tapi mereka bisa kasih nama-nama stage tuh yang sangat western banget gitu. Oke, kita dari awal stage ini kita mundur. Hati-hati jangan sampai kena B. Kenapa terlalu banyak B di sini? Oh ya ampun. Itu dia koin deka. Kita udah dapat 5 koin deka. Door. Nah, di sini level yang seperti ini yang kita bisa manjat tiang eceng gondok. Kalau di sini namanya eceng gondok ya. Ini apa namanya? Diksi kepake banget dengan kopternya. Pow, 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 pow. Ini yang buaya yang warna abu-abu, dan kadang-kadang juga ada yang warna hijau atau biru gitu ya. Itu lompatnya tinggi sekali dan itu susah juga ya. Mengganggu sekali, annoying. Seperti itu caranya. Dan ini ada barrel yang untuk meng-on-kan jalan buaya, kita injak-injakin ya. Berarti buayanya baik sekali. Oh no, buayanya baik sekali. Kenapa tadi saya nggak nge-kopter pakai diksi, padahal saya sudah pencet. Ya. Wing. Ada juga buaya yang suka manjat di tiang eceng. Oh. Nah, ini kita bisa tembak dia pakai teman. Nah. Pow, 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 pow. Nah, di sini pakai gicopter saja. Oke. Masih hati-hati kepleset, Diksi. Ya ampun. Lompat terlalu cepat. Dapat banget nuansanya dari level ke level, dan dari level ke level tuh ya sebenarnya sama sih seperti Donkey Kong 1. Setiap level ada temanya, cuman karena apa ya? Karena ini yang kedua ya, jadi lebih rasanya kayak variasi di meneruskan yang pertama gitu rasanya. Kita pakai si ular, Rattle kalau nggak salah namanya ya. Jadi kita masuk ke barrel dan kita benar-benar bukan naik tunggangan lagi, tapi kita jadi si ular itu gitu. Mungkin ceritanya gantian dulu gitu ya. Entah kenapa sistem ini ada gitu. Padahal kan kalau misalkan naikin tunggangan, bukannya itu harusnya itu ya, bukannya itu harusnya nggak apa-apa aja ya? Apa itu lebih makan memori? Jadi ngirit memori. Oh, ini dia nih si buaya yang warna kebiruan atau hijau, kebiruan deh. Lompatnya tinggi banget nih. Sering kalau kita buru-buru tuh salah, bukan yang nginjek, malah kita kena badan kita. Ini cannon yang suka nembak-nembak pakai cannon pastinya. Nama-nama musuh di Donkey Kong tuh ya lucu-lucu lah. Namanya sebenarnya nggak bener-bener nama sebenarnya. Misalkan ada yang punggungnya berduri, dibilangnya Spiner. Spiner maksudnya si punggung. si punggung.
Ah, tuh kan. Kok bisa sih? Ore. Loh, gak bisa dimasukin, harus jadi diksi. Terus, jadi kalau misalkan di kehidupan nyata ada orang yang tukang baca buku, si pembaca gitu. Jadi bukan bener-bener nama. Ada yang tukang mabuk, si pemabuk. Oh, ini level ini ya, ini sulit karena ada piranha pink di sini dan nanti airnya tuh naik. Ya, kita menyelamatkan diri dengan memanjat tali gitu ya. Ada K. Langsung, pokoknya kalau lagi naik ke atas itu pasti naik airnya. Nah, lalu ada saatnya juga berhenti. Oh, come on. Anxiety. Jadi rasa kayak dikejar-kejar. Oke, checkpoint. Dan checkpoint di sini nggak ada kayak gambar animasi bintang-bintang yang bagus gitu kayak di DK1. Lagi-lagi mungkin memorinya sudah terbatas karena gambarnya ini cool banget. Misterius banget backgroundnya. Backgroundnya tuh gambar ya. Gambar terus gambarnya digerakin gitu. Jadi nggak diem aja gitu. Nah, kita diem begini, backgroundnya tuh jalan gitu. Tapi dibilang animasi juga enggak, JPEG yang dijalanin aja, JPEG atau file gambar lah maksudnya ya. Ya, di sini penting karena untuk ambil koin DK. Yes. Oke, ya. Kayaknya ini ini stage yang lagunya lagu meditasi. Vibes, wave, vibrant, techno. Apa saya bisa meditasi sekarang? Alright. Jadi ini dari barrel ke barrel ya. Ini idenya sepertinya ya menurut saya idenya ini luar biasa. Dan ini sepertinya idenya ini sudah mereka tahan-tahan dari Donkey Kong 1. Saya rasa begitu. Ada yang bilang kalau Donkey Kong lagunya itu kayak lagu kayak gini ya, meditasi gitu. Katanya itu sengaja biar kita jadi lengah. Jadi kita kayak terbuai sama lagunya. Tapi hebat banget David Wise ya. David Wise never failed us. Tadinya saya pikir yang bikin lagunya Donkey Kong itu Kenji Kondo yang bikin lagu Super Mario Bros. Oh, ternyata enggak. Ternyata David Wise. David Wise tuh kalau nggak salah, kalau nggak UK Amerika lah. Yang muter ini perlu akurat karena
pergerakan gentongnya juga cepet. Di sini claptrap. Oh, di sini bukan claptrap namanya, yang gede ini. Kalau claptrap yang di pertama dan yang kecil. Ants. Door. Pow, 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 pow. Loh, ada suara Dixie. Di mana Dixie? Oke, kita lawan boss level ketiga. Dan setelah ini saya rasa saya akan akhiri part ini. Dan ini kita ngelawan buaya berotot. Setiap kali dia menginjak lantai, kita harus lompat. Karena kalau enggak, kita jadi kayak kaku gitu. Gitu. Jadi ketika dia mendarat, kita lompat. Gadanya itu panjang sekali jangkauannya. Dan saya masih menikmati nuansa jungle yang misterius. Jadi ini beda dengan seperti jungle yang di Donkey Kong pertama. Ini jadi rasanya seperti kayak jauh lebih besar, jauh lebih misterius. Oh, dia ganti serangan. Kirain udah. Alright. Belum loh. Oh, dia jadi lebih cepat pasti. Itu pasti. Oh, sudah. Oh, dia kecebur di sana. Berarti di sebelah sana ada rawa-rawa. Itu ininya, imajinasinya. Oke, teman-teman, thank you so much. Sampai ketemu di part berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like. Ya, Retro Games Never Die. Thank you so much, teman-teman ya. See you. Bye-bye.